Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita setiap Kamis malam Jumat, membahas hadis-hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan dari manusia terbaik yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dalam kitabnya Bulughul Maram. Kita masih dalam bab targhib fi makarimil akhlak, motivasi dan anjuran dalam akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita masih berada di hadis yang ke-9, ya, tentang tawadu, yaitu sabda Nabi SAW, innallaha awha ilayya an tawaddu'u. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian hendaklah bersikap tawadu, rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Kalau rendah hati terpuji, sedangkan rendah diri minder, ya, ini diantara sikap yang tercela. Apalagi minder di hadapan orang-orang yang tidak lebih baik dari kita dari sisi dunia, dari sisi agama. Minder lihat teman reuni, ya, yang punya mobil mewah. Minder dengan teman yang kuliah, ya, di universitas ternama, sedangkan kita kerja. Minder lihat, ya, teman lama ternyata dia lebih kaya dibandingkan kita. Ini diantara minder-minder yang tercela. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kalian itu tinggi. Jadi kita harus merasa mulia dengan iman yang ada di hati kita, dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, jangan minder di hadapan orang yang tidak mengalahkan kita dalam urusan akhirat. Kemudian kita masih membahas tentang tawadu. Terakhir kita bahas tentang bagaimana para Nabi SAW, ya, Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersikap tawadu, sebagaimana tawadunya Khulafa Rasyidin, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kita akan bahas juga sedikit tentang bagaimana beberapa para ulama yang memiliki sikap tawadu. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW. Beliau seorang sahabat yang besar, ya, seorang mantan Yahudi, ya, Abdullah bin Salam, bahkan termasuk mantan tokoh dari agama Yahudi. Suatu hari beliau di pasar, ya, kemudian ditanya, Abdullah bin Salam, engkau itu, ya, berkecukupan. Engkau itu bukan orang miskin. Engkau itu bukan orang yang larat, bukan orang yang kurang harta. Kenapa kau lakukan hal demikian? Kata beliau, adafa'u bihil kibr, agar aku bisa rasa sombong yang ada di dalam hati. Rendah hati adalah dengan yang dipandang hina, dipandang remeh oleh orang, Pak. Justru kalau kita milih-milih pekerjaan yang berdasi, yang pulang pagi, pulang sore, ya, kemudian kita pengen yang harus pekerja tetap, ya, ini menunjukkan kesombongan di hati kita. Tapi kalau kita yang penting halal, ya, masuk semua grup WhatsApp, kemudian share jual apa yang lagi viral, baju jual baju, buku jual buku, ya, kemudian celana jual celana, ada makanan jual makanan, apa saja produk yang bisa dijual. Jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa rendah diri, bahkan itu bentuk rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam melanjutkan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata man kana fi qalbi, hatinya memiliki kesombongan, keangkuhan meskipun sebesar, ya, biji zarrah dari kesombongan. Dan ini diantara potret para ulama dahulu, Pak.
Mereka itu berusaha sengaja mengerjakan hal-hal yang untuk bisa mengikis kesombongan. Ya misalnya, ya seorang ulama ahli qiraat, banyak muridnya datang kepada dirinya, dan ini bisa menyebabkan dia sombong karena banyaknya pengikutnya. Dia duduk di ahli qiraat yang lain, biar murid-muridnya pindah guru, ya pindah dari awalnya ngikuti dia, ngikutin ustadz lain. Dia sengaja duduk di majelis ilmu agama biar orang, wah kalau guru saya aja duduk di ustadz ini berarti lebih jauh dong. Ya, ini untuk ketawaduan para ulama. Kalau seandainya kita punya motor gede, ya dengan kita sengaja pakai motor kecil, ya motor lama, motor kuno untuk mengikis kesombongan. Ya, meskipun boleh pakai motor gede, ya, tapi saya punya cerita, ya, cerita seorang teman yang memang ustaz di antara ujian, beliau sendiri di antara ujian, ya bagi kami rider yang punya mugi-mugi ini adalah memang kesombongan, kesombongan karena ustadz kata beliau menasihati kami para rider biker, ya untuk bersikap rendah hati. Ulama lain diantara yang memiliki sifat tawadu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau ini ketika itu khalifah, artinya kita bahas kemarin presiden. Ya, beliau ini tokoh besar, panglima perang, komandan, semua beliau miliki. Apalagi di masa itu Islam begitu luas, Pak. Ya, mencakup Persia sebagian, Syam, kemudian benua Afrika. Dan ketika lampu rusak, ya beliau memperbaiki lampu sendiri, Pak. Ada bisa beliau suruh karyawan, ya suruh apa? Tapi ini diantara sikap tawadunya Abdul Aziz. Adapun para ulama enggak terhitung lagi bagaimana ketawaduan mereka. Di antara yang terkenal adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya, beliau pernah mendorong mobil yang mogok, ya. Dan ada sebuah kisah ketika itu ada acara khusus di sebuah masjid, Pak, yang disiapkan sop yang pertama itu untuk ulama-ulama dan orang-orang pejabat besar. Jadi kalau orang biasa itu disuruh sholat di sop yang kedua, ya, dan ini nggak masalah. Dan ini nggak masalah kalau emang kebijakan tamir masjid, ya. Dan memang sop pertama itu spesial kalau di Arab Saudi, Pak. Bagi teman-teman yang pernah umroh, ya, atau haji, kalau misalnya mampir di masjid lain, ya masjid di pinggir jalan, dekat pasar dan seterusnya, itu sop pertama itu ada tempat duduknya, kemudian lebih luas. Jadi memang benar-benar dimanjakan. Nah, ketika itu, ya, ada seorang penjaga yang dia bertugas untuk menyuruh orang-orang biasa sop di sop kedua, nggak boleh sop pertama. Ya. Kemudian yang paling pertama datang adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan uniknya ini orang, ya ini polisi atau ini satpam penjaga masjid ketika itu nggak kenal dengan Syekh Utsaimin, namanya aja kenal. Ya, ketika dia mau sholat pertama, afwan Syekh, ini khusus undangan, ya para ulama dan orang-orang besar, Syekh. Mohon maaf Syekh, ya silakan sholat di saf yang kedua. Syekh Utsaimin, ya beliau ingin dapetin keutamaan saf yang pertama. Waduh, bisa nggak saya pengen di situ? Oh nggak bisa Syekh, mohon maaf Syekh. Ya mohon sekali bisa nggak? Kalau kita ente nggak kenal sama saya, ya ente nggak kenal. Kalau beliau nggak. Sampai ketika itu masuk di masjid, seseorang ngasih tahu, itu tuh Syekh Utsaimin. Ketika tahu itu subhanallah, oh mohon maaf Syekh, ya saya tidak tahu kalau engkau adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin. Silakan Syekh yang pertama. Syekh Utsaimin noleh ke orang yang ngasih tahu tadi. Istilahnya apa ngasih tahu gitu, apa ngasih tahu, Masya Allah, ya. Dan diantara bentuk tawadu yang juga penting untuk dibahas, ya, adalah mendengarkan ucapan meskipun kita sudah tahu. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang tersohor di kota Makkah, beliau berkata,
Ya, inna rajula la yuhaddisuni bil hadis. Ada seseorang yang dia itu menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Ya, Syekh, dengar ada sebuah hadis. Fa unsitu, aku pun diam. Insot itu artinya diam, menyimak. Aku pun menyimak hadis yang dia sampaikan. Ka'an lam asmahu qad, aku tuh belum pernah dengar hadis itu. Belum pernah menyimak hadis itu sebelumnya. Wa sami'tu qabla an yulad, akan tetapi sebenarnya aku tuh udah tahu, udah dengar hadis itu sebelum orang laki-laki tadi itu dilahirkan. Iya, tapi sebagai bentuk ihtiram, pengagungan didengar. Itu insyaallah. Ya, ada ini Ustaz, ada sebuah hadis Ustaz, mungkin atau belum dengar Ustaz. Gimana hadisnya? Masya Allah. Padahal sebelum orang ini lahir, syekhnya udah dengar itu hadis. Ya, tapi menunjukkan betapa tawadu dan rendah hati. Kalau kita kan enggak. Ya, ada teman kita nunjukin HP, ini nih, ada kisah lucu nih. Ini nih, ya. Oh iya ya, lucu. Padahal udah minggu yang lalu dia tahu. Ini di antara bentuk tawadu. Ada berita Argentina kalah oleh Arab Saudi. Oh iya ya, seolah-olah dia nggak tahu, padahal dia nonton. Ya, dia nonton. Alhamdulillah ya, teman-teman semua lebih milih hadir di pengajian, ya, dibandingkan nonton Piala Dunia. Begitu juga Syekh Sa'di rahimahullah pernah dikisahkan, yang beliau adalah guru dari Syekh Utsaimin, ya, dan beliau adalah guru pertama dan sangat berpengaruh terhadap akhlaknya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau pun sama. Ada orang cerita tentang informasi, beliau dengar. Dan pergi lagi orang kedua datang ngasih tahu, Syekh, ada informasi, Syekh, ada berita, ada kabar ini, gimana? Sama persis beritanya. Oh iya. Seolah-olah Syekh belum pernah mendengar, padahal baru beberapa menit yang lalu beliau udah dengar informasi tadi. Karena zaman dulu nggak punya handphone, ya. Ya. Kemudian orang ketiga pun datang menyampaikan hal yang sama. Kalau kita kan udah, aku udah denger, ya, ada yang nge-share di grup, udah, ini nih lah tahu galau kami ini, ya. Ini antara bentuk tawadu. Jadi mendengarkan ucapan seolah-olah kita belum pernah mendengarnya. Dan antara kiat tawadu pertama adalah mengenal hakikat diri, Pak. Bagaimana cara tawadu? Mengenal siapa diri kita. Khusyuk enggak salat kita? Baca sedekah kita? Bacaan Quran kita gimana? Ya, ilmu yang kita dengerin berapa persen yang kita amalkan? Hafal Quran kita udah sampai mana? Zikir pagi petang apa kabar? Salat malam, salat sunnah, salat duha, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, pernah nggak? Artinya kita ini banyak kekurangan, banyak aib. Sendirian kita gimana? Masih sudah nggak kita menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan? Sikap kita kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Kalau orang udah tahu siapa hakikatnya dirinya, dia tidak akan sombong dan angkuh. Dia banyak salah, dia banyak dosa. Saya ini pendosa, Pak Ustadz. Saya ini banyak kekurangan, Pak Ustadz. Saya ini masih tertatih-tatih mengamalkan ilmu yang saya pelajari, sehingga ketika melihat orang lain dia menganggap dirinya tidak baik. Ya, ini diantara poin yang pertama, cara agar kita tawadu, mengenal hakikat diri kita. Yang kedua adalah menyadari semua pemberian kelebihan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kaya, yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah hancurkan, lihat Cianjur, Pak. Ya, sekolah tinggi besar hancur, yang berantakan, rumah hancur. Yang dulu ditabung itu beli tanah, ditabung nyicil sekian, udah kebeli mulai nyicil untuk bikin fondasi. Wah, lama. Kemudian tegak, kemudian diplester,
Ya, rumah ibu saya di Pak Jo, di Palembang itu bertahun-tahun mengalami renovasi, saking lama jadi, ya. Jadi saya pindah di situ tuh tahun 2001 atau 2000 berapa. Karena dulu pindah dari bedeng satu ke bedeng yang lain. Mulai punya tanah, mulai. Itu belum jadi apa-apa, Pak. Masih bertanahkan tanah. Lantainya tanah. Saya udah tinggal di sana. Ya, jadi tanah itu jadi rumah tanah. Ya, kemudian ya, itu masih batu bata semua. Di plester satu ruangan, ya cara-cara PNS zaman dulu ya. Ya, nabung, kemudian plester lagi satu ruangan, kemudian plester lagi dinding, pelan-pelan. Ya, bahkan ada plafon baru ketika saya kuliah. Ya, baru dipasang plafon. Itu bisa hancur dalam hitungan detik gempa. Ini teman-temannya di Palembang agak jarang. Kami yang tinggal di Jawa, waduh, ya udah biasa shock terapi dengan gempa itu. Kadang malam-malam di Jember itu kan dekat dengan Bali, dekat dengan apa? Ya, tiba-tiba ada gempa itu, teman yang di lantai dua ranjang itu langsung loncat ke bawah. Ya, subhanallah. Ya, dekat dengan kematian. Jadi menyadari semua kita ini tanpa bantuan dari Allah. Ya, kita nggak pintar tanpa bantuan dari Allah, kita nggak kaya, kita nggak bisa belajar ilmu agama, kita nggak bisa amal ibadah kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sadar kita tuh lemah, kita ini hebat karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya kelebihan tuh karena Allah yang memberikan kepada kita, bukan gara-gara kecerdasan, kepintaran kita. Contoh harta, banyak orang yang lebih pintar dibandingkan kita. Banyak orang yang relasinya lebih luas dibandingkan kita, tapi Allah berikan kita harta lebih banyak daripada mereka. Kenapa? Karunia Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menyadari ini semua milik Allah, pemberian dari Allah, kan nggak bisa sombong, Pak. Ya, sebagaimana kisah BBB. Ya, apa BBB? Bukan bintang biasa. Nah, BBB, belang, botak dan buta. Yang dahulu miskin 3 orang ini Allah berikan kenikmatan. Yang belang kulitnya jadi halus seperti artis sabun. Kemudian yang botak Allah berikan rambut yang halus seperti artis sampo. Yang buta Allah berikan kembali penglihatannya, dan Allah berikan unta yang bunting, sapi yang bunting, kambing yang bunting. Jadi orang kaya, jadi sultan tiga-tiganya. Kemudian Allah uji. Apakah ini orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia sombong? Apakah rendah hati, tawadu? Orang yang pertama, mantan belang didatangi si belang. Mantan botak didatangi si botak. Mantan buta didatangi si buta. Dalam keadaan miskin persis mereka dulu, kehilangan bekal di jalan. Apa kata mantan belang? Ini harta warisan. Ini yang saya dapatkan, ini udah hasil saya. Saya dapat harta warisan dan saya kembangkan, ini adalah usaha saya. Ya, saya sibuk punya tanggungan, pergi. Sama mantan botak pun demikian. Beda dengan mantan buta. Dia ingat ini pemberian Allah. Saya dulu buta sama kayak kamu. Kemudian Allah berikan saya kembali penglihatan. Saya dulu juga miskin kayak kamu. Allah berikan saya harta. Silakan kau ambil harta ini, kambing-kambing. Silakan kau ambil. Saya tidak akan menahanmu. Saya tidak akan melarangmu. Silakan kau ambil sebanyak yang kau mau. Ini di hakikat rendah hati, sadar kita ini siapa dulunya. Ya. Kita ini sesuatu yang hina, keluar dari tempat yang hina, masuk ke dalam tempat yang hina, dan keluar lagi dari tempat yang hina. Itulah kita. Ya, manusia yang membawa kotoran di dalam badannya. Ya, apakah bisa pantas kita untuk bersikap sombong? Sakit dikit, ya luko dikit, udah menges, udah berendam, ya udah selimutan. Kenapa sakit? Mau sombong?
ya, mau sombong dan seterusnya. Dan yang ketiga di antara kiat tawadu adalah mempelajari keutamaan tawadu dan bahaya sombong sebagaimana yang telah kita pelajari. Sekarang hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 an Abi Darda, dari sahabat yang mulia, julukannya Abu Darda kunyahnya, dan beliau bernama Uwaimir, dan beliau dikenal dengan Hakim hadhil ummah, orang bijak umat ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, man radda an irdi akhihi bil ghaib radallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela saudaranya, membela kehormatan saudaranya, membela harga diri saudaranya ketika saudaranya sedang menjadi bahan ghibah, sedang tidak ada di hadapan kita. Nih kita ngobrol nih, ada teman kita satu circle nggak ikut sama kita, nggak hangout bareng sama kita, teman-teman kita pada ngomong ini, kita bela, maka Allah akan membela kita di hari kiamat. Allah jauhkan wajah kita dari api neraka di hari kiamat. Ini keutamaan yang luar biasa. Akhrajahu Tirmizi wa hasanah, Imam Tirmizi dan beliau hasankan, wali Ahmad dan Imam Ahmad min hadis Asma binti Yazid nahwuhu, dan juga hadis yang serupa dari sahabiyah Asma binti Yazid. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh beberapa para ulama, lemah hadisnya. Akan tetapi meskipun hadisnya lemah, ulama mengatakan ya maknanya benar. Keutamaan bagi orang yang membela saudaranya ketika saudaranya sedang digosipin, sedang dicaci maki, sedang dihina, ketika dia sedang tidak ada. Kenapa bahas ketika dia sedang tidak ada? Karena menunjukkan keikhlasan kita dalam membela saudara kita. Kalau saudara kita dicela di hadapan kita, ya, dan saudara kita tadi ada, kalau kita ngebelakan mungkin ada ya sedikit modus, ya, pengen dipuji, kau nih baik nih sama aku. Tapi ini ketika teman kita nggak ada, teman kita sedang ya di luar kota, diejek oleh teman-teman kita yang lain, kita bela, disitulah keikhlasan yang sebenarnya ketika membela saudara kita. Kita nggak ria, kita nggak sum'ah, kita nggak pengen cari muka, kita nggak pengen ngejilat, kita murni karena cinta kepada Allah, karena saudara, ukhuwah fillah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang besar, karena dia membela murni karena Allah, ikhlas ketika orangnya tidak ada di hadapan dirinya, ya. Hal ini selaras dengan hadis yang lain dalam Abu Daud, wa ma min yansuru musliman fi maudi yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmati. Ya, tidaklah seseorang menolong saudaranya, membantu saudaranya yang sedang dilukai kehormatannya, yang sedang dicerai harga dirinya, illa nasarahullahu fi mautinin yuhibbu nusratahu, melainkan orang yang tadi yang menolong saudaranya pun akan Allah tolong ketika di saat yang dia tuh pengen butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bela teman kita yang sedang digibah. Ketika kita sedang digibah, Allah akan berikan pertolongan. Bisa jadi dengan teman kita yang lain membela kita. Ya, misalnya kita digibahin, kita dengar teman kita digibahin, kita bela nih. Bisa jadi lusa ketika kita sedang digibahin orang, Allah akan utus orang untuk bela kita. Ya, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Karena sudah kita bahas sebelumnya, di antara sikap akhlak terpuji seorang muslim menutup aib saudaranya. Man satara musliman satarahu dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, al jaza min jinsil amal, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini di antara yang mengajarkan kita bagaimana sikap kita mendengar ghibah, yaitu membela kehormatan saudara kita. Bagaimana caranya, Ustadz? Saya pengen membela kehormatan dan harga diri saudara saya yang dicela, yang digibahin. Saya pengen bantu dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, menasehati orang yang menggibahi. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya,
Saya pernah cerita di sini juga ada yang gibahin temannya yang lain. Terus ada kakak kelas saya ketika dia bilang kenyang, katanya kenyang, ya kenyang makan bangkai sendiri. Wah, dalam itu langsung terdiam, langsung majid terdiam. Nasihati baik dengan cara yang lembut maupun cara yang tegas. Kata Nabi, unsur akhaka waliman al-mazluman, tolonglah, bantulah saudaramu yang dizolimi, yang zalim. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ansur zakana mazluman. Oke lah, kalau orang yang dizolimi kita tolong, oke lah. Tapi bagaimana nolong orang yang zalim? Fama ra'aita ma afra'aita idza kana zaliman, kaifa amruhu? Bagaimana tolong orang yang zalim? Kemudian kata Nabi SAW, juzuh au tana'uhu minaz-zulmi. Engkau larang dia, engkau nasihati dia agar tidak berbuat kezaliman, itulah menolong orang yang zalim. Nasihati, mohon maaf akhi, ini kita sedang ghibah, nggak boleh, dosa besar. Ya saya nggak mau engkau tuh dapat dosa besar. Oh ya syukron, terima kasih ingatin. Ya kadang kita bercanda berlewatan, iya terima kasih. Ya gibahin orang lain aja, pindah gibah berarti nggak. Artinya nasihati untuk berhenti dari dosa ghibah. Yang kedua, menyebut kebaikan atau memuji orang yang sedang digibahi. Oh memang dia itu malas bahasa Arab, nggak melok 2 kali. Memang nian Pak Ustadz dia tuh semangat belajar bahasa Arab baru sebulan. Ya, emang nian nggak ini, aku bukan pejuang-pejuang untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa penghuni surga. Temannya bela, enggak Pak Ustadz, dia tuh semangat, cuman qadarullah lagi ada urusan, dia lagi sakit dan seterusnya. Ini memuji kebaikan, dia tuh semangat orang. Ya, ini diantara akhlak terpuji. Ya, misalnya bilang iya memang dia tuh malas, enggak, dia tuh rajin, kita bantah. Ya, kita puji kebaikan, dan ini termasuk membela kehormatan saudara kita yang sedang ya diejek. Ya, masya Allah nih, kalau seperti ini insya Allah majlis-majlis ghibah akan berkurang, karena tidak ada setan-setan isu yang hanya duduk menyimak saja. Yang penting aku tidak ghibah, enggak, kita bela teman kita. Ya, oh dia tuh jelek-jelek, oh jelek-jelek mah itu, tapi baik sama kita. Ah itu, berarti bang jelek ya. Ya. Atau dia tuh memang nian ya seenak dewe, iyo egois, tapi kan dia banyak loh kebaikan sama kita. Ingat nggak dia dulu begini pernah bantu kita gitu. Ya jadi sebut kebaikannya. Antara cara kedua membela saudara kita yang sedang diomongin. Yang ketiga, di antara cara lain membela kehormatan saudara kita, mengubah topik pembicaraan. Ya, ini lagi ngomongin orang, gosipin orang. Denger nggak sih? Kayaknya Asia Piala Dunia ini sedang on fire ya. Jerman aja kalah dengan Jepang dan seterusnya. Ya. Oh iya, bahas yang lain, bahas bola. Bahas bola mau bahas saja. Kalau bahas ghibah dosa besar. Itu dia palingkan topik pembicaraan. Ini lagi ngomongin orang, kita ngomongin, tahu nggak? Ya, apa? Tol Palembang Prabu, Raya Prabu, insya Allah ini loh awal Januari ini mau ini ya, sudah bisa dipakai. Oh iya, masya Allah. Ini ngomong yang lain gitu. Ya, jadi diantara caranya adalah kita berusaha mengubah topik pembicaraan ketika teman kita sedang dicela. Kalau kita nggak bisa, Ustaz nasihati dia, ngeri. Ya, ikut pengajian lama yang ghibah itu, aku baru. Ya. Yang kedua, Ustaz, kalau saya muji kebaikan, saya nggak tahu kebaikan dia apa. Ya, memang potensi untuk dicela orang nggak ya. Minimal yang ketiga, kita berusaha mengubah topik. Kalau nggak bisa juga, yang keempat, pergi. Afan, anak pergi bentar. Ya, Afan, anak ini pergi dulu ya. Misalnya, Afan pamit dulu ya, anak ada urusan. Dan seterusnya. Atau anak pamit duluan ya. Kenapa? Karena topik pembicaraan sudah nggak sehat. Sudah nggak asik. Kenapa? Dosa. Makan bangkai saudaranya. Kata sebagian ulama, firra minal mughtab, larilah dari orang yang menghibah orang lain, firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Kita lihat singa kan, wah hewan buas lari. Begitu juga ketika ada majlis ghibah, maka hendaklah kita lari. Ustaz, saya nggak ikut-ikutan. Ya,
ya kan, tapi justru tertawa, menikmati, menyimak dengan bahagia, ini dosanya sama. Ada pelawak misalnya bilang miras adalah minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyazubillah, Pak. Nabi itu jangankan ketika Nabi, sebelum jadi Nabi saja nyentuh alkohol, khamar nggak pernah. Gimana mengatakan miras adalah minuman? Ada pelawak satunya ketawa. Sama dosanya. Ya, sama-sama apa? Ya, pelecehan agama. Apa bahasanya? Penistaan agama bahasa sekarang. Menista agama. Kenapa? Dia ketawa, dia senyum, dia menikmati. Karena bentuk pengingkaran, dia nasihati atau dia keluar dari tempat tersebut. Ya, yang lebih parah lagi nambah. Males nih dia tuh, iyo, malah aku kemarin tuh jingok dia cuma ini. No. Tambah jadi akhirnya gibah di atas gibah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 120, "Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum." Kalau ada sebuah majelis ya memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, istihza, mengejek-ngejek ya ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk bersama mereka sampai topiknya diganti. Kalau enggak, tetap duduk meskipun tadi senyum, duduk diam saja. Innakum idza misluhum. Allah, kalian dan mereka itu sama. Ya, karena enggak ada ingkaran terhadap keburukan. Wallahu taala alam. Sebagai sekarang kita lihat bagaimana contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, bagaimana mereka membela kehormatan saudaranya. Ada sebuah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi suatu kaum. Faqala qail minhum, ada orang yang bertanya, aina Malik ibn Duhaishin atau Duhshun? Mana Malik bin Duhshun? Faqala ba'duhum, sebagian teman-temannya bilang, zalika munafiq. Itu munafik, gak ikut sholat, itu munafik itu. La yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu gak cinta sama Allah, gak cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul zalik, jangan macam itu. Ala tahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Bukankah dia sudah masuk Islam, sudah mengucapkan kalimat syahadat, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, jangan bilang munafik gitu loh. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kehormatan dengan cara memuji kebaikannya. Ya, memuji amal solehnya. Ya, oh, gimana? Kemarin tuh fulan itu masih merokok. Iya, awak lama ngaji. Tapi kan dia tuh rajin sedekah, bantu ini, bantu yang lain, itu kebaikannya, semoga itu bisa menghapus dosa dia lah. Itu tetap, tapi tanpa membenarkan ya, tetap nasihati orang tersebut. Tapi ghibah apapun alasannya ya, kecuali yang kita bahas sebelumnya tidak dibenarkan. Nabi membela. Ini dibilang orang munafik, Nabi langsung bela. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik siapa? Sahabat Nabi yang punya kenal apa? Ka'ab bin Malik nggak ikut perang apa? Tabuk. Nah, Tabuk. Ingat, perang itu banyak sesuai nama tempat. Perang Badar, perang Uhud di Uhud gitu ya. Perang Tabuk di Tabuk, perang di Hunain. Jadi kebanyakan sesuai dengan nama tempat. Ya. Ketika itu Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk bersama dua saudaranya, dua temannya. Padahal nih 3 orang adalah sahabat yang baik, orang baik. Tapi ketika itu benar-benar ujian. Perang Tabuk itu sedang musim kemarau. Musim kemarau apa yang terjadi, Pak? Buah sedang ranum-ranumnya, kebun sedang rame-ramenya, panen sedang banyak-banyaknya. Saya kalau umroh musim dingin itu ya, buah kurma nggak ada musim dingin ya, karena buah kurma lahir di musim panas, munculnya, matangnya. Kemudian ketika itu Nabi SAW hatta balagha Tabuk, Nabi tiba di Tabuk, Nabi lihat siapa sahabatnya. Nah, ternyata nggak kelihatan Ka'ab bin Malik, padahal Ka'ab bin Malik udah beli kuda, siap-siap mau ikut.
Kata Nabi SAW, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Kenapa Ka'b bin Malik kok nggak ikut ya? Ada yang nyeletuk. Ya, faqala rajulan min bani Salimah, ya Rasulullah, abasahu burdahu wa nadhar fi itfayh. Dia itu udah sibuk ya dengan bajunya yang bagus dan kebun-kebunnya yang sedang panen, masa kita dilalaikan dunia. Ngapa tak ngaji lagi budak? Udahlah, dunia dia tuh. Ya sudah sejak gawe di perusahaan Benafit lah, tak ngaji lagi memang dia tuh. Kemudian Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, bisa makut, jelek ngomong ya, bahasa gitu. Alang keboro omongan kau tuh. Ya, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Kami enggak tahu Ka'b bin Malik kecuali dia itu orang yang baik. Ya, insyaallah ada alasan, insyaallah ada uzur. Fasakata Rasulullah, Nabi pun diam. Dia membenarkan ucapan Mu'adz bin Jabal bahwasanya kita hendaklah membela saudara kita jika seorang berkomentar buruk tentang dirinya. Ya, karena seburuk-buruk manusia Pak, pasti ada sisi baiknya yang harus kita apresiasi. Ya. Ini hadis yang keberapa? Ke-10. Sekarang masuk hadis yang ke-11. Wa an radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afin illa iza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'a, akhrajahu Muslim. Ini hadis yang unik, Pak. Ini hadis yang melawan teori kebanyakan. Ini hadis yang menjadi pondasi teori kebalikan. Terkadang apa yang tampak tidak sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kata Nabi, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Ini kan enggak logis. Namanya sedekah itu mengeluarkan harta, menghabiskan harta. Kok dibilang tidak mengurangi? Yang kedua, wa ma Allahu 'abdan ifin illa iza, tidaklah seorang hamba memberi maaf, dia meminta maaf terlebih dahulu, ya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan pada dirinya. Atau dia menerima maaf atau dia minta maaf. Biasanya yang minta maaf itu yang mana? Yang salah. Yang memberi maaf dia yang lemah, ya, rendah harga dirinya, berkurang ke berkurang harga diri. Ente minta maaf, cemen. Ente minta maaf, harga diri ente mana bro? Itu secara kasar orang, tapi ternyata nambah kemuliaan pada orang tersebut. Ya, apa yang dipahami dan terjadi dan terlihat bagi banyak manusia. Yang ketiga, wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah, tidaklah seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan orang karena Allah. Berarti ada Pak tawadu karena bukan karena Allah, ada. Ya, tawadu yang berlebih-lebihan. Ya, pas ngisi kajian, aku nih dapat apa-apa, dapat apa-apa, aku nih ngisi kajian sini, kamu tuh lebih hebat galau. Ngapa kau tuh? Ya, ini diantara cara-cara orang merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Dia sok-sok tawadu agar diangkat. Tawaduan Ustaz itu. Ya, padahal dia mengucapkan hal-hal tidak semestinya. Ya, kau ini baik nih nartir aku. Bukan apa-apa itu tuh. Aku tuh ini ya sebenarnya tidak ada ini. Panjang cerita dia. Udah, tidak usah nak terlalu merendah-rendahkan diri. Ya, tidak pada tempatnya, belum apa-apa, aku tidak pantas ngisi kajian di sini, kamu yang pantas, aku nih kata ilmunya, aku nih ngapo ini, mana kata ilmunya, aku udah di situ loh. Ingat, tawadu itu harus karena Allah, spontan, ya, organik, bukan dibuat-buat gitu loh, bukan sok-sok dirobek-robek ke bajunya. Itu, ustaznya aja robek-robek, bukan sengaja mah itu. Ya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang rendah hati, ya, dia dianggap kurang oleh orang. Ente merendah. Cemen ente merendah.
Ya, tapi hakikatnya Allah illa rafa'ah, Allah justru tinggikan dirinya. Ini dalil, Pak, kita harus percaya janji Allah dibandingkan apa yang terlihat. Kadang terlihat sesuatu seperti ini, tapi sebenarnya hakikatnya tidak demikian. Ya, zahirnya berkurang, tapi Allah justru memberikan kelebihan. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sekadar apa yang terlihat, dan sinilah ujian keimanan. Kata Allah, ya, ini pilih, mau enak-enak di dunia atau sekarang, atau enak-enak nanti di akhirat. Kan kita udah dipilih opsi tuh. Dan terkadang kita ini pengen ngeliat yang terlihat, karena kurang iman, kurang mengimani janji Allah Subhanahu wa taala. Iya, Boh, kalau keluar harta haram Allah akan bayar. Iya, Boh, ragu. Ya, sehingga apa? Tidak totalitas, akhirnya nggak dapat dua-duanya. Ya, ini diantara hal yang harus kita pahami. Dan diantara poin kalau tawadhu sudah kita bahas tadi. Ya, kemudian kita bahas tentang sedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Ini konsep besar yang harus kita pegang-pegang, karena setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan kemelaratan. Dan buktinya, ada nggak orang yang miskin melarat gara-gara sedekah? Ada nggak orang yang menjadi sengsara hidupnya karena sering berbagi? Ya, ada nggak? Justru nggak ada. Karena sedekah ini ngelawan hawa nafsu kita, karena kita ini diciptakan manusiawi, punya sifat kikir, punya sikap ya pelit, atau bahasa Palembangnya cemekean, getah basa. Sehingga ketika seseorang melawan kebanyakan orang yang pelit, disitulah sebuah kemuliaan. Wanita suka dipuji, cantik, suka terlihat cantik, suka menampakkan kecantikan. Ketika dia milih melawan sifat manusiawinya seorang wanita, dia justru menutup dirinya, ya, menutup auratnya, tidak terlihat di akun media sosialnya. Justru itulah sebuah kemuliaan. Ya, begitu juga manusia yang melawan sikap pelit. Apa Ustadz maksud sedekah tidak mengurangi harta? Ada dua maksudnya. Yang pertama, maksud hakiki, kualitas, kuantitas. Artinya Allah itu benar-benar tidak mengurangi harta dengan sedekah. Contoh, uang kita 10 juta, kita sedekah 1 juta, berkurang nggak? Berkurang secara matematika 9 juta. Tapi dengan sedekah 1 juta tadi, Allah berikan pintu rezeki yang lain, datang 1 juta, 2 juta, 3 juta, sehingga sekarang uang kita 15 juta. Dan benar, sedekah tidak mengurangi harta. Artinya dengan sedekah Allah akan datangkan, Allah akan ganti rezeki yang lebih baik, yang kalau dengan matematika tidak mengurangi harta kita. Ya, harta kita tadi 9 juta, ternyata yang kita dapetin sekarang 15 juta, tidak berkurang. Beda dengan orang yang nggak sedekah. Dia 9 juta, 10 juta, dia beliin ini, beliin ini, beliin ini, nggak Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, maksudnya adalah maknawi. Ya, yang tersirat tadi, yang tersurat ini kualitas. Artinya menambah keberkahan rezeki. Misal 10 juta nih kita punya. Ya, biasanya 10 juta habis 10 bulan. Habis 10 bulan. Kalau kita sedekah 1 juta, uang kita jadi 9 juta. Logikanya habis 9 bulan, tapi ternyata 1 tahun masih ada sisa. Berkurang nggak sebenarnya? Kan kayak nggak berkurang. Ya, karena Allah dengan tadi memberikan keberkahan pada sisa harta tadi. Ada orang yang nggak pernah sedekah, habis saja hartanya, enggak, ya, hilang, nol. Tapi ada orang yang hartanya dia sedekahkan sebagian dan malah ada sisa. Artinya sedekah nggak ngurangi hartanya.
Ya, karena Allah memberikan keberkahan, dan ini yang lebih penting, Pak. Berkah itu yang paling penting. Kenapa harta kita kadang hilang, nggak bisa nabung, nggak bisa umrah, nggak bisa, ya bukan modus ya, ya nggak bisa misalnya apa, nabung untuk haji nggak bisa, ya seterusnya. Mungkin gara-gara kita nggak sedekah, jadi Allah nggak berkahin harta kita. Ya, dan coba ini mujarab, Pak. Bandingkan, catat pengeluaran, pendapatan, dan mulai sekarang perbanyak sedekah. Yang selama ini sedekah mungkin cuma 1% dari gaji, tambah jadi 5%, tambah 10%. Lihat bagaimana penghasilan kita. Ya, meskipun ini matematika, ya, tapi yang dialami oleh sebagian besar orang, ya, itu semakin besar sedekahnya, semakin besar pendapatannya, pemasukannya. Ustaz, saya udah coba 3 bulan, baru 3 bulan, mungkin bulan ke-6 baru, ya. Kalaupun seandainya tidak nambah-nambah, ingat poin yang kedua, yang Allah tambah keberkahan, bisa nabung, Pak. Ya, logikanya kan aneh. Ya, kalau 10 juta nggak bisa nabung, atau misalnya 2 juta nih, kita misalnya sebulan 2 juta pengeluaran kita, nggak bisa nabung, Pak Ustadz. Coba kita sedekah 100.000, ternyata bisa nabung 100.000, itu berkah namanya. Ya, itu Allah Ta'ala alam. Dengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.